Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusada, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sabina. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku kedua KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP ayat 1 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nomor yang pertama, pencurian ternak. Nomor yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Nomor yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Nomor yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nomor kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Ayat kedua yang berbunyi, jika pencurian yang diterangkan dalam nomor ketiga disertai dengan salah satu tersebut, nomor keempat dan nomor kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian ini dikualifikasikan menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula daripada biasanya atau dari pencurian biasa. Ketiga, pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 dikenai karena pencurian ringan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Pencurian ringan ini memiliki unsur-unsur pokok di dalamnya dan ditambah dengan unsur-unsur ringan yang meringankan dan ancaman pidananya menjadi diperingan. Yang keempat, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ayat 1 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Ayat yang kedua berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang pertama, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika maksudnya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Ayat yang ketiga berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat keempat berbunyi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Yang pertama, pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Syarat dapat diterapkannya pasal tersebut dikaitkan dengan 2 unsur. Yang pertama unsur subjektif dan unsur objektif. Bisa kita lihat di situ ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, barang siapa, merujuk pada si pelaku dan termasuk unsur objektif. Kalimat yang kedua, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, itu termasuk unsur objektif. Lalu kalimat yang ketiga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, itu termasuk unsur subjektif. Maka dari itu, si pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal tersebut. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Syarat dapat diterapkannya pasal tersebut dapat dikaitkan dengan 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Di situ ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Itu termasuk unsur objektif. Lalu yang kedua, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Itu termasuk unsur subjektif. Lalu kalimat yang ketiga, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, itu termasuk unsur objektif. Maka si pelaku bisa dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua bab 24 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diantaranya yang pertama, penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Dan yang kedua, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Lalu yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah
Untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Syarat dapat diterapkannya pasal 372 KUHP, yaitu pelaku dengan sengaja dan melawan secara hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp60. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal tersebut. Syarat dapat diterapkannya pasal 373, yaitu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 dan apabila pelaku yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp60. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal 373 tersebut. Tindak pidana penadahan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penadahan biasa yang diatur dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Yang pertama, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, penadahan sebagai kebiasaan yang diatur dalam pasal 481 KUHP ayat 1 yang berbunyi barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu ayat kedua yang berbunyi, yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUHP yang berbunyi perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Penadahan biasa yang diatur dalam pasal 480 KUHP, syarat dapat diterapkannya pasal tersebut yaitu pelaku harus membeli, menyewa,
menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah, dan menarik keuntungan dari penjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, dan menyembunyikan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa terdapat unsur subjektifnya, yaitu motif pelaku untuk menarik keuntungan. Maka dari itu, pelaku bisa dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal 480 KUHP tersebut. Yang kedua, penadahan sebagai kebiasaan yang diatur dalam pasal 481 KUHP. Syarat dapat diterapkannya pasal tersebut yaitu perbuatan penadahan haruslah menjadi kebiasaan oleh si pelaku dan setidaknya harus dilakukan lebih dari dua kali, dan terdapat unsur subjektif yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku. Maka oleh karena itu pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 7 tahun dan dicabut haknya. Begitulah syarat dapat diterapkannya pasal 481 tersebut. Kejahatan pemalsuan merupakan sebuah kejahatan yang mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sebuah objek. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kejahatan pemalsuan ini terdiri dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada sumpah palsu dan keterangan palsu. Yang kedua, ada pemalsuan mata uang dan uang kertas. Yang ketiga, ada pemalsuan materai dan merek. Dan yang keempat, ada pemalsuan surat. Serta yang kelima, laporan dan pengaduan palsu. Dalam hal ini kami akan fokus membahas mengenai kejahatan pemalsuan surat, mengingat bahwa surat merupakan sebuah tulisan penting yang memuat sebuah informasi. Dalam pasal 263 KUHP berbunyi ayat 1, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur objektif dalam pasal ini ialah membuat surat palsu dan objeknya merupakan sebuah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang, dan diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal yang dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya adalah untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsu atau untuk membuat orang lain menggunakan surat palsu tersebut. Unsur-unsur pemalsuan surat terdiri dari suatu surat yang dapat menghasilkan suatu hak, suatu perjanjian hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu kejadian. Membuat surat palsu artinya surat itu dari awalnya sudah palsu, dan memalsukan surat yang artinya awalnya surat itu benar kemudian dipalsukan, tujuan menggunakannya atau digunakan oleh orang lain dan dapat mengakibatkan kerugian. Syarat dapat diterapkannya pasal ini adalah pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, digunakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Dan yang ketiga, orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus mengetahui bahwa surat itu palsu. Jika tidak mengetahui, maka tidak dapat diterapkan suatu hukuman. Unsur yang membedakan antara pasal 263 dan 264 KUHP hanya terletak pada objek pemalsuan, yaitu pajam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pemerasan dan pengancaman.
Tindak pidana yang akan kita bahas pada kali ini, perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan, yakni tindak pidana dalam pasal 368 KUHP dikenal sebagai tindak pidana pemerasan karena menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP lazim disebut sebagai pengancaman karena menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tulisan. Dalam pasal 368 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan dilanjut dengan ayat 2, yaitu ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Dalam pasal 369 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan dilanjut dengan bunyi ayat 2 bahwa kejahatan ini tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur objektif dalam pasal ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektifnya ialah yang pertama dengan maksud dan yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur objektif dalam pasal 369 KUHP ini ialah memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang serta menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektifnya yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindak pidana pemerasan akan diperberat ancaman pidananya apabila yang pertama, perbuatannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan sekutu, dan yang kedua, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, dan yang terakhir, jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat. Penghancuran atau pengrusakan. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau pengrusakan dibedakan menjadi 5 macam, yakni yang pertama, ada penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok, yang kedua, penghancuran atau pengrusakan ringan, yang ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum, dan yang keempat, penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja, serta yang kelima, penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas lebih jauh mengenai penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk pokok. Dalam pasal 406 ayat 1 KUHP ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, dan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300.000. Unsur objektif dalam pasal 406 KUHP ialah perbuatan merusak, perbuatan membikin tak dapat dipakai, serta pembuatan menghilangkan. Sedangkan unsur subjektifnya yakni yang pertama dengan sengaja merusak, membikin tak dapat dipakai, serta menghilangkan barang. Dan yang kedua, pelaku harus mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, serta yang ketiga, pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Syarat dapat diterapkan pasal 406 KUHP ialah dengan terpenuhinya segala unsur-unsur pasal tersebut.